Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Surveillance angkatan 2019 yang menganggotakan saya Didan Gadang Ridhoilahi dan teman saya Dominika Egnalem Tarigan, NIM 1910912320020, Emilia Agustina 10912120017, Tita Wahyuni NIM 1910912120019 dan Elisa Febriani Permatasari NIM 1910912120014. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang tahapan surveillance kesehatan terhadap penyakit diabetes. Tahapan surveillance penyakit diabetes mellitus yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan pada jurnal yang didapat, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. DM merupakan salah satu penyakit tidak menular dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, di Indonesia terdapat 1,5% orang yang terdiagnosis menderita diabetes. Tentu, ini bukan angka yang kecil, apalagi masih terdapat kemungkinan orang dengan diabetes mellitus yang belum terdiagnosis. Lalu, siapa saja yang harus mewaspadai DM? Yaitu orang dengan riwayat keluarga DM, riwayat melahirkan bayi dengan berat 4 kg, dan juga orang-orang dengan obesitas. Penanganan dini dari DM dan penanganan yang tepat sehingga target gula darah terkontrol sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya komplikasi DM terjadi. Kegiatan surveillance diabetes mellitus yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang jelas dan harus berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Menurut WHO, diprediksi terjadinya peningkatan kasus penyakit diabetes mellitus dan IDF melaporkan bahwa endemi diabetes mellitus masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Indonesia adalah negara peringkat ke-6 dengan kenaikan jumlah penderita diabetes sebanyak 415 juta orang. Prevalensi diabetes mellitus kemungkinan akan meningkat menjadi 642 juta orang. Diabetes mellitus adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah akibat penurunan produksi insulin atau akibat resistensi jaringan terhadap insulin. Peningkatan prevalensi penyakit diabetes mellitus terutama di negara berkembang karena adanya perubahan gaya hidup yang tidak sehat sehingga menyebabkan obesitas yang merupakan salah satu faktor terjadinya diabetes mellitus. Selain itu, ada juga seperti faktor genetik dan lain sebagainya. Analisis data ini mempunyai tujuan untuk melihat variabel-variabel yang dapat menggambarkan masalah diabetes dan faktor yang dapat mempengaruhi diabetes. Berdasarkan hasil analisis, nantinya dapat dibuat tanggapan dan saran tindakan dalam masalah diabetes. Analisis ini dapat dilakukan menurut orang, tempat, dan juga waktu. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, dapat dilihat bahwa prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk dengan umur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 rata-ratanya meningkat daripada tahun 2013. Pada tahun 2018, rata-rata prevalensi menjadi 2%, dengan provinsi yang memiliki prevalensi diabetes mellitus tertinggi ialah DKI Jakarta dengan 3,4% dan terendah di NTT dengan 0,9%. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa kelompok umur 55 sampai dengan 64 tahun memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 6,3%. Menurut jenis kelamin, laki-laki memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu 1,2%, sedangkan pada perempuan 1,8%.
Dan yang terakhir, menurut tempat tinggal. Yang tinggal di perkotaan memiliki persentase prevalensi 1,9%, lebih tinggi daripada yang tinggal di pedesaan yang memiliki persentase 1%. Dari hasil analisis data, kita dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes. Yang pertama, kita dapat mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Biasakan beraktivitas fisik dengan intensitas sedang setiap hari untuk mengendalikan berat badan. Yang ketiga, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang keempat, hindari penggunaan tembakau seperti merokok, tembakau kunyah, dan hindari konsumsi alkohol. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Dari hasil analisis data, kita juga dapat mengetahui apa saja tips hidup sehat bagi penyandang diabetes. Bagi penyandang diabetes, sebaiknya batasi makanan berikut ini dan sangat baik jika dapat menghindari. Yang pertama, makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa atau gula aren atau gula merah, sirup atau minuman ringan atau minuman kemasan, selai, jeli atau agar atau puding manis, manisan buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis atau krimer kental manis, es krim, kue-kue manis, dodol atau lompok, kek atau bolu, dan juga coklat. Yang kedua, makanan mengandung banyak lemak. Makanan ini termasuk semua makanan yang diolah dengan cara digoreng, fast food, atau makanan cepat saji. Yang ketiga, mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan kaleng, atau makanan yang diawetkan. Jika ingin mengganti gula pasir, gula aren atau jawa, dan gula batu dengan gula alternatif, maka gunakanlah dalam jumlah terbatas. Gula alternatif yang dimaksud antara lain fruktosa, gula alkohol berupa sorbitol, minatol, dan xilitol, aspartin, dan sakarin. Untuk mengetahuinya dapat dengan membaca label pada kemasan. Diseminasi informasi merupakan salah satu kegiatan dari surveillance kesehatan yang berupa penyebaran informasi melalui media-media baik itu elektronik maupun cetak. Contoh dari media-media yang bisa digunakan untuk melakukan diseminasi informasi adalah seperti buletin, TV, radio, majalah, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari media, salah satu media yang dapat digunakan untuk melakukan diseminasi informasi. Dan kami membahas tentang diabetes mellitus. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.